Halo semua, kembali lagi di Solusi Matika. Kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang kisi-kisi ujian matematika wajib SMA Negeri 1 Sragen ya. Ini udah sampai nomor 18. Kita baca dulu soalnya. Lisa Black Panther melihat puncak sebuah gedung dengan sudut elevasi 60 derajat. Kemudian ia berbalik dan berjalan 30 meter menjauhi gedung tersebut. Selanjutnya, dia berhenti dan kembali melihat gedung tersebut dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi Lisa diabaikan, maka tinggi gedung tersebut adalah berapa meter? Oke, di sini jawabannya 15 meter, 26 meter, 30 meter, 15 akar 3 sama 24 akar 3 meter. Oke, gitu ya. Langsung kita bahas ya. Di sini intinya ada soal cerita. Dari soal cerita ini kita bikin sketsa dulu ya. Pertama ada sebuah gedung, ini saya gambar gini. Ada sebuah gedung, kemudian ada seorang namanya Lisa ini berdiri di suatu tempat gitu dengan melihat puncak gedung dengan sudut elevasinya 60 derajat. Saya misalkan kayak gini ya. Lisa di sini melihat ke atas dengan sudut 60 derajat. Kemudian dia berbalik dan berjalan 30 meter menjauhi gedung. Nah, berarti dari sini dia berjalan menjauhi gedung, berarti kan ke sana kan? Ke sana terus melihat lagi ke puncak dengan sudut elevasi 30 derajat. Jaraknya juga 30 meter di sini. Oke, jadi dari cerita ini ilustrasinya kayak gini. Ya. Terus yang ditanyakan nanti apa? Yang ditanyakan di sini tinggi gedung tersebut, ya. Yang ditanyakan ini berapa? Ini misalkan tingginya saya misalkan dengan T. Jadi kita mencari nilai T-nya nanti berapa, ya. Terus di sini saya misalkan juga awalnya di sini jaraknya tadi sepanjang A meter. Jarak Lisa dari gedung tersebut itu. Ya, coba kita kerjakan dari sini ya. Pertama gini, di sini ada masalah sudut, berarti hubungannya ke trigonometri. Ada sudut 60 derajat sama ada sudut 30 derajat. Kemudian dari sudut ini kita lihat dari sisi ini ya, segitiga ini. Dari segitiga ini, dari sudut 60 derajat, ini namanya sisi depan, ini namanya sisi samping. Nah, kita ingat dulu di trigonometri, sin demi, kosami, tan desa. Karena ada sisi depan sama samping, kita menggunakan desa. Tan desa, depan, samping. Jadi dari 60 derajat ini, kita terapkan trigonometrinya tangen 60 derajat sama dengan T per A. Gitu. Kemudian dari sudut 30 derajat, ini juga ada sisi depan sama sisi samping. Depannya T, sampingnya segini berarti A tambah 30. Gitu kan? Berarti ada depan samping juga, kita terapkan juga tangan di sini. Ya, tangan 30 derajat itu depan samping. Depannya T, sampingnya A plus 30 itu. Ya. Dua ini kita jabarkan. Oke. Yang ini dulu kita jabarkan, tangan 60 itu kan akar 3 kan, berarti di sini kita ganti akar 3 sama dengan T per A. Kemudian A-nya kita kalikan ke sana, jadinya T sama dengan A akar 3. Nah, ini berhenti di sini dulu. Yang ini gantian kita jabarkan. Tangan 30 itu kan sepertiga akar 3. Jadi sepertiga akar 3 sama dengan T per A plus 30 atau 30 ditambah dengan A. Nah, kemudian kita kali silang. Ini 3 kalikan ke sana, berarti kan 3T. Terus 30 plus A kalikan ke sana. Berarti 30 plus A kalikan akar 3 sama dengan 3T. Padahal tadi di sini kan T-nya A akar 3 kan? Nah, di sini ada T, ini ada T. Berarti T-nya diganti dengan A akar 3 di sini. Nah, berarti ini jadi 3 kali A akar 3. Yang bagian kiri masih tetap. Ya. Nah, di sini kan nanti muncul ada akar 3 kan? Berarti bisa kita coret. Ini dicoret, ini juga dicoret. Berarti tinggal 30 plus A sama dengan 3A. Nah, kita satukan A-nya, 30 tetap di kiri, A-nya ke kanan jadinya 2A. Dari 3A dikurangi dengan 1A. Kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 15. Gitu ya. Ini baru nilai A-nya. Yang ditanyakan tadi tinggi gedungnya, berarti nilai T-nya kan. Nah, T-nya kan ini. T itu A akar 3. Kalau A-nya kita ganti 15, jadinya T-nya 15 akar 3. Jadi ketinggian gedungnya setinggi 15 akar 3 meter. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Nomor 19, pada zaman dahulu hiduplah seorang ayah dengan 8 orang anaknya. Jika anak tertua berumur 52 tahun dan umur 8 anak tersebut berselisih 2 tahun. Yang ditanyakan di sini, maka jumlah umur semua anak adalah berapa tahun? Opsi jawabannya 350, 360, 390, 400 sama 414. Yuk langsung kita bahas ya. Kita bahas bareng-bareng. Pertama gini, ini intinya pertama ada
ayah yang punya 8 anak, di mana nanti umur 8 anaknya ini membentuk barisan aritmatika dengan selisih 2 tahun. Oke, anak pertama umurnya 52 tahun, berarti anak kedua karena selisihnya 2 tahun jadinya 50 tahun. Anak ketiga selisih 2 tahun lagi jadinya 48, anak keempat selisih 2 tahun lagi jadinya 46, dan seterusnya sampai anak ke-8 itu. Oke, yang ditanyakan nanti jumlah semua anak itu umurnya jumlah umur semua itu nanti berapa. Jadi intinya kalian jumlahkan 52 tambah 50 tambah 48 dan seterusnya itu. Gitu ya. Pertama bisa manual gitu, kalian jumlahkan semuanya, nanti ketemu jawabannya. Atau bisa juga kita ngitungnya pakai rumus barisan aritmatika. Ini kan barisan aritmatika dengan suku pertamanya 52, kemudian bedanya kan ini karena berkurang 2, berarti kan bedanya negatif 2. Ya, kita cari jumlah semua umurnya, berarti sama saja kita jumlahkan 8 suku. Simbolnya kan kalau di barisan aritmatika kan S8 ya. Kita tahu rumus Sn itu N per 2, 2A plus N-1B. Ya, ini dihafalkan lagi ya, rumus jumlah Sn gini. Ya, kita masukkan N-nya nanti 8, A-nya 52, B-nya negatif 2. Jadi perhitungannya di sini nanti 8 per 2, terus A-nya 52, 52 kali 2 itu 104, oke. N-nya 8, N-1 jadinya 7, terus bedanya negatif 2. Ya, ini kita hitung lagi, 8 bagi 2 itu 4, ini tetap 104, ini negatif 14. Nah, kalau kita hitung lagi, ini kan 90 ya berarti ya, 90 dikalikan dengan 4 jadinya 360. Jadi jumlah umur semua anaknya adalah 360 tahun. Opsi jawabannya yang A. Oke, lanjut ke nomor 20. Di sini sebuah kendaraan bermotor akan diuji ketahanan mesinnya dengan cara dikendarai melewati berbagai kota selama 8 hari berturut-turut. Pada hari pertama, kendaraan tersebut berhasil menempuh jarak 25 km. Pada hari kedua, 35 km, hari ketiga 45 km, dan seterusnya membentuk pola aritmatika. Yang ditanyakan nanti jarak yang ditempuh pada hari ke-11 adalah berapa kilometer. Ini jawabannya 125, 130, 135, 140, sama 145. Yuk langsung kita bahas bareng-bareng ya. Ini masih masalah barisan aritmatika dihubungkan ke soal cerita ya. Oke, pertama gini, ini masalah jarak tempuh ya. Ini hari pertama jarak tempuhnya 25 km, hari kedua 35 km, hari ketiga 45 km, membentuk pola aritmatika. Ini kan kelihatan polanya ya, tambah 10, tambah 10, berarti berikutnya nanti 55, berikutnya 65, dan seterusnya gitu. Ya, yang ditanyakan nanti pada hari ke-11, berarti kalau diurutkan nanti yang ke-11 itu berapa? Ya, ini pertama bisa kalian urutkan, bisa juga kita menggunakan rumus barisan aritmatika. Suku pertamanya di sini 25, bedanya ini bertambah 10, berarti plus 10 bedanya. Yang ditanyakan nanti hari ke-11, jarak pada hari ke-11, berarti suku ke-11 dari ini. Ya, kita tahu suku ke-11 atau U11 rumusnya kan A plus 10B. Kita masukkan A-nya di sini 25, B-nya 10, jadinya kan 25 ditambah 100. Jadi hari ke-11 nanti menempuh jarak 125 km. Jawabannya yang A. Oke, lanjut lagi ke nomor 21. Dari suatu deret aritmatika, diketahui jumlah N suku pertamanya ditentukan dengan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2N plus 4. Yang ditanyakan nanti nilai suku ke-10-nya adalah berapa? Ini opsi jawabannya 17, 21, 23, 25, 27. Ya, langsung kita bahas. Ini jelas pertama ada barisan atau deret aritmatika. Diketahui Sn. Sn itu kan jumlah N suku pertama kan? Jumlah dari suku pertama gitu. Padahal yang ditanyakan di sini suku ke-10-nya. Ya. Berarti pertama ya kita tulis dulu nih ya, Sn ya. Sn N per 2 dikali 2N plus 4. Karena yang diketahui cuma ini. Oke, ini pertama kalian masukkan nilai-nilai N-nya. Oke, kita jabarkan nilai-nilai N-nya. Misalkan dari N-nya sama dengan 1 ya. Kalau N-nya sama dengan 1, berarti yang kiri kan nanti jadinya S1. Gitu kan? Yang kiri S1, yang kanan 1 per 2 dikali 2 kali 1 tambah 4 itu kan berarti 6. 2 tambah 4. Gitu ya. Ini yang kanan setengah dikalikan dengan 6. Berarti ini kalau kita hitung setengah kali 6 itu kan 3. Nah, kemudian S tadi kan jumlah N suku pertama kan, berarti kalau S1 ya jumlah dimulai dari U1, gitu kan, U1, ya satu suku dok, berarti ya U1 itu. Berarti kita dapatkan U1 atau suku pertamanya sama dengan 3.
Oke, U1 itu kan simbolnya kan A ya, berarti A-nya sama dengan 3. Jadi dari N sama dengan 1, kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 3, atau suku pertamanya sama dengan 3. Gantian kalau N-nya kita masukkan 2 di sini. Ya, N-nya 2, berarti di sini nanti jadi S2 sama dengan yang kanan 2 per 2 itu kan 1. Terus N-nya ganti 2, 2 kali 2 kan 4, 4 tambah 4 jadinya 8. Oke, berarti S2 sama dengan 8. Nah, S tadi kan jumlah N suku pertama kan, berarti kalau S2 itu jumlah 2 suku pertama. Berarti jumlah dari suku pertama sama suku kedua. Nilainya sama dengan 8. Oke, tadi kita punya U1-nya 3 kan, berarti kalau U1-nya 3, 3 ditambah dengan 5. Berarti kita punya U2-nya sama dengan 5. Gitu. Oke, terus dari U2 sama dengan 5, karena tadi kan suku pertamanya 3, suku keduanya 5, ini barisan aritmatika, berarti kan nambah 2 kan. Kalau nambah 2 berarti bedanya sama dengan 2. Jelas ya itu ya. Nah, dari sini karena A-nya udah ketemu, B-nya udah ketemu, kita mencari suku ke-10, kita tahu nilai U10 atau rumus U10 kan A plus 9B kan. Berarti kita masukkan A-nya 3, B-nya 2 dimasukkan ke sini. Jadi perhitungannya 3 ditambah dengan 18. Hasilnya sama dengan 21. Jadi suku ke-10 nilainya 21. Jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 22. Nomor 22, diketahui barisan geometri dengan rasio 2 dan suku kelimanya adalah 48. Kalau tadi aritmatika, sekarang geometri. Yang ditanyakan nilai suku ke-8 barisan tersebut adalah berapa? Ini opsi jawabannya. Oke, langsung dibahas ya ini ya. Ini ada barisan geometri, suku kelimanya 48. Saya tulis gini. Oke. Terus nanti rasionya 2, yang ditanyakan suku ke-8. Ini dari suku kelima ke suku ke-8 kan deket kan? Kalau deket mending kita manual aja. Ya, di manual nggak usah pakai rumus apa-apa, karena deket. Oke. Ini rasionya 2. Rasio itu pengali. Berarti dikali 2 kali 2 kali 2 itu. Kita urutkan ya. Suku kelima 48, suku ke-6 berarti dikali 2, jadinya 96. Suku ke-7 kali 2 lagi, jadinya 96 kali 2 itu 192. Suku ke-8 berarti ini kali 2 lagi, jadinya 384. Nah, ini udah ketemu nilai dari suku ke-8. Nilainya 384, jawabannya yang E gitu. Oke, lanjut satu lagi ya ke nomor 23. Nomor 23, suatu zat radioaktif akan menyusut menjadi setengahnya dalam 1 jam. Jika pada pukul 9, massa zatnya adalah 64 kg, yang ditanyakan nanti berapa gram sisa zat radioaktif tersebut pada pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Nanti ditanyakan beratnya berapa gram pada pukul 4 sore. Ya, ini opsi jawabannya 250, 275, 300, 450 sama 500. Ya, langsung kita bahas. Untuk soal ini kalau saya mending kita manual aja ya. Awalnya di sini jam 9 kan. Jam 9 nanti yang ditanyakan jam 4. Jadi diurutkan aja jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 gitu. Oke, nggak usah pakai rumus apa-apa, dijabarkan aja. Ini kan soalnya kan soal pilihan ganda kan. Gitu ya. Ya, jam 9 masanya di sini 64 kg. Kemudian tiap 1 jam masanya menjadi setengahnya. Oke, jadi jam 9 64 kg, setelah 1 jam menjadi setengahnya, berarti menjadi 32 kg. Jam 11 menjadi setengahnya lagi, jadi 16 kg. Diurutkan lagi menjadi setengahnya jadi 8 kg, lagi setengahnya berarti 4 kg, lagi setengahnya berarti 2 kg, lagi setengahnya berarti 1 kg. Terakhir jam 4 ini menjadi setengahnya berarti setengah kilogram. Gitu kan? Ini setengah kilogram yang ditanyakan di sini di soal satuannya gram. Nah, setengah kilogram itu kan 500 gram. Oke, jadi jawabannya yang E. Oke, sampai sini dulu ya. Kita cicil dulu sampai nomor 23. Nanti nomor-nomor berikutnya bisa kita bahas di video-video yang lain. Oke, sampai sini dulu. Semoga bisa dipahami. Nanti bisa diulang-ulang videonya sambil dicatat pembahasannya ya. Kalau ada yang perlu didiskusikan, bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu. Bye-bye.